Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini adalah dari Rut 1 ayat 1-22 dengan tema yang akan kita renungkan, mengikut Tuhan keputusanku. Sebetulnya renungan ini agak kurang lengkap temanya. Bagaimana lengkapnya dari tema ini kita akan melihatnya nanti. Mari kita memulai renungan ini dengan melihat kepentingan Tuhan terhadap segala ciptaan Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-11, khususnya ayat 3 dan ayat 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Menunjukkan secara tersurat dan tersirat dengan jelas kepentingan Tuhan atas ciptaan-ciptaannya, yaitu Tuhan menghendaki dirinya disembah, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Dari ayat-ayat ini kita juga mengetahui bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala, termasuk penyembahan terhadap manusia, termasuk penyembahan terhadap diri seseorang itu sendiri. Yesaya 48 ayat 9-11 menjelaskan lebih jauh akan kepentingan Tuhan ini. Aku menahan kemarahanku supaya namaku dimasyhurkan, sebab aku tidak membiarkan namaku dicemarkan. Kemuliaanku tidak kubagi dengan siapapun. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita semua, Tuhan menghendaki dirinya dimasyhurkan, dirinya dimuliakan oleh segenap ciptaannya. Dan mengenai kemuliaan dirinya, Tuhan tidak berbagi kemuliaannya dengan siapapun, dengan apapun. Semua ciptaan Tuhan dikehendaki oleh Tuhan untuk memuliakan dirinya. Hal ini berlaku untuk bulan, untuk bintang, untuk bumi, dan seluruh isinya, termasuk kita, umat manusia. Dengan demikian, secara gamblang kita dapat mengatakan bahwa semua perbuatan kita sebagai umat manusia, termasuk di dalam merenungkan nas kita kali ini, termasuk nas yang kita baca kali ini, adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan merenungkan dari nas kita ini dan ayat-ayat yang berhubungan dengan nas kita ini, bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya melalui ciptaannya, bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya melalui firman-Nya, bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya melalui umat-Nya, bahwa Tuhan berkenan memuliakan dirinya melalui berkat yang Dia berkatkan kepada umat-Nya. Demikianlah Tuhan berkenan memuliakan dirinya yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini. Poin pertama yang kita renungkan adalah Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan berkenan mempergunakan ciptaannya. Di Rut 1 ayat 1 dan ayat 6 yang saya hanya akan bacakan bagian-bagian tertentunya saja. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Dari ayat-ayat pendukung Rut 1 ayat 1 dan ayat 6 ini, yaitu Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-6 dan Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6-9, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan orang Midian, bahwa Tuhan mempergunakan gua-gua dan kubu-kubu, bahwa Tuhan mempergunakan bahan makanan dan domba dan lembu dan keledai dan ternak lainnya, bahwa Tuhan mempergunakan orang Filistin dan Bani Amon untuk menghukum orang Israel, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, sehingga orang Israel menjadi sangat terdesak, karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
termasuk orang Israel menyembah berhala. Dengan hukuman ini, Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bahwa dirinya lah Tuhan yang sesungguhnya, dirinya lah yang layak disembah, dirinya lah yang layak dimuliakan, yang mana menurut beberapa penafsir Alkitab, inilah yang terjadi di Rut 1 ayat 1. Di Rut 1 ayat 6, Tuhan kembali menunjukkan kemuliaannya kepada orang Israel, bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah dan layak dimuliakan. Dengan Tuhan kembali memelihara orang Israel. Dari Rut 1 ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ruth mengakui Allah orang Israel sebagai Tuhan, sebagaimana yang dia ketahui dari ibu mertuanya, yaitu Naomi. Di ayat ini, Tuhan mempergunakan ciptaannya, yaitu seorang manusia, yaitu Ruth, yang awalnya bukan umat Tuhan. Ruth adalah seorang perempuan Moab. Dari Hakim-Hakim 10 ayat 6, kita mengetahui bahwa orang Moab yang adalah bukan umat Tuhan ini adalah penyembah berhala. Dan kita mengetahui dari renungan kita tadi bahwa Tuhan membenci penyembahan berhala. Namun Tuhan mempergunakan manusia ini, Tuhan mempergunakan Ruth untuk dirinya dipermuliakan. Poin selanjutnya adalah Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan berkenan menggenapi firman-Nya. Dari Rut 4 ayat 17 dan 18, saya akan bacakan bagian tertentu saja. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa dari firman Tuhan yang ada di kitab Rut ini, Tuhan menggenapi firman-Nya yang sudah disampaikan di masa-masa yang lalu. Ada penafsir Alkitab yang menafsirkan termasuk firman-Nya yang disampaikan kepada Adam, termasuk firman-Nya yang disampaikan kepada Abraham. Semuanya itu digenapi oleh Tuhan pada saat Tuhan berkenan menepati garis keturunan yang disampaikan Tuhan kepada Adam dan kepada Abraham itu melalui keluarga Elimelek, keluarga Naomi, yaitu garis keturunan yang membawa umatnya ke Kristus. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa penggenapan firman Tuhan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Poin selanjutnya lagi adalah Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan berkenan mempergunakan umatnya. Dari Rut 1 ayat 1 sampai 3 dan kitab Rut secara keseluruhan, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui Tuhan mempergunakan Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilion, dan juga Boas yang adalah umat Tuhan, yaitu orang Israel, untuk Tuhan membawa anaknya yang tunggal, Kristus, ke dunia, yang adalah penggenapan firman Tuhan. Dari Alkitab kita mengetahui, bahkan barusan kita renungkan, penggenapan firman Tuhan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Kristus adalah kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan mempergunakan umatnya untuk kemuliaan baginya. Poin selanjutnya lagi, Tuhan berkenan memuliakan dirinya dengan cara Tuhan berkenan memberkati umatnya yang dipakainya untuk memuliakan dirinya. Dari Rut 4 ayat 14 sampai 17. Di ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwa dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui Tuhan berkenan memberkati Naomi,
yaitu umatnya yang dipakainya untuk memuliakan dirinya dengan cara keluarga Naomi, keluarga Elimelek dijadikan Tuhan sebagai pembawa garis keturunan ke arah Kristus, yaitu melalui Ruth dan Boaz. Tuhan memberkati Naomi dengan bayi yang bernama Obed. Tuhan memberkati Naomi dengan Naomi berperan di dalam Tuhan membuat garis keturunan menuju ke arah Kristus. Masih dari Rut 4 ayat 14 sampai 17. Di ayat 13, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki secara tersurat dan tersirat. Kita melihat di sini Rut yang tadinya bukan umat Tuhan, namun kemudian dijadikan umat Tuhan oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yaitu dari Rutlah garis keturunan ke arah Kristus. Ruth memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Obed, yang merupakan berkat yang luar biasa bagi wanita-wanita di masa itu. Demikianlah Tuhan berkenan memuliakan dirinya sebagaimana yang kita lihat dan kita renungkan dari nas kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan mengajak kita semua kembali ke pernyataan yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu tema kita, mengikut Tuhan keputusanku, bukanlah pernyataan tema yang lengkap. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat poin-poin berikut. Dari nas yang sudah kita renungkan tadi, kita mengetahui bahwa Naomi dan Ruth adalah pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati mereka. Pernyataan Ruth di ayat 16 dan 17, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Dan pernyataan Naomi di ayat 8 dan 9, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya atas karunia Tuhan. Kamu secara tersirat menunjukkan bahwa Naomi dan Ruth adalah pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang mengandalkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Namun dari nas ini kita juga mengetahui situasi Naomi dan Ruth pada saat itu, termasuk bagi Ruth. Ruth awalnya adalah seorang Moab. Kita tahu orang Moab adalah penyembah berhala, sehingga Tuhan membenci orang Moab. Tuhan membenci penyembah berhala. Kita juga tahu situasi Naomi pada saat dia berkata di ayat 21, "Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Situasi di mana Naomi mengalami kepahitan, situasi yang membuat Naomi mengatakan pernyataan-pernyataan yang tidak memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana riwayatnya seorang Naomi, seorang Ruth yang berada di dalam situasi-situasi yang tidak memuliakan Tuhan itu kemudian menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia? Dari konteks Alkitab kita mengetahui secara tersurat dan tersirat, bukan Naomi, bukan Ruth yang membuat mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Bukan Naomi, bukan Ruth yang membuat mereka menjadi setia di dalam mengikut Tuhan. Itulah sebabnya situasi-situasi yang tidak memuliakan Tuhan yang terjadi pada Naomi, yang terjadi pada Ruth tadi tidak mempengaruhi kenyataan bahwa Naomi dan Ruth adalah pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Dari Alkitab, khususnya dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Secara tersurat dan tersirat,
kita mengetahui bahwa Naomi dan Ruth memiliki kesetiaan di dalam dia menghidupi kehidupannya sebagai pengikut-pengikut Tuhan adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Ayat 22 ini dengan jelas menyatakan bahwa kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Artinya, Ruth dan Naomi tidak bisa memproduksi kesetiaan ini. Dia bisa menghidupi kesetiaan setelah kesetiaan itu diberkatkan oleh Roh Kudus Tuhan kepada Naomi dan Ruth. Dari Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yang salah satu penafsirannya adalah menjadi pengikut Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah pekerjaan dari Bapa yang ada di surga, pekerjaan dari Tuhan, pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Naomi, bahwa Ruth menjadi pengikut Tuhan bukan karena kemauan dan usaha Naomi dan Ruth sendiri. Tuhanlah yang membuat Naomi, yang membuat Ruth menjadi pengikut Tuhan. Tuhan melakukan ini melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi bahwa tema kita mengikut Tuhan keputusanku adalah pernyataan tema yang kurang lengkap. Yang lengkap adalah mengikut Tuhan keputusanku atas pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan. Mengetahui akan hal-hal ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Saya mengimani bahwa kita semua adalah pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, yang setia. Dari renungan kita ini, saya juga mengimani bahwa kita semua semakin sadar bahwa kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan adalah karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan, bahwa kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Kesetiaan ini juga adalah karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, kita mengetahui salah satunya dari Yohanes 14 ayat 15 ayat 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bahwa Tuhan menghendaki kita, Tuhan menghendaki pengikut-pengikutnya yang setia untuk menuruti segala perintah Tuhan, untuk menuruti firman Tuhan. Termasuk di dalam perintah Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu adalah Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Salah satu tafsiran dari ayat-ayat ini yang adalah amanat agung Tuhan Yesus adalah Tuhan kita menghendaki kita semua pengikut-pengikutnya yang setia untuk melakukan penjangkauan yang adalah penafsiran dari kata pergilah, penginjilan yang adalah penafsiran tersirat dari kata jadikanlah murid dan baptislah, pengajaran yang adalah penafsiran dari ajarlah, pemuritan yang adalah penafsiran dari jadikanlah murid, pelayanan yang adalah penafsiran tersirat dari kata baptislah, yang untuk mudahnya penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan ini kita ingat sebagai 5P.
Maka penerapan pertama untuk kita hidupi sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia dari renungan kita kali ini adalah berdoalah selalu dengan khusyuk, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kita dengan kesetiaan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan untuk melakukan 5P secara konsisten setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Perwujudan dari penerapan pertama ini adalah anak-anak Tuhan berdoa. Pengikut-pengikut Tuhan membaca dan mengerti dan melakukan firman Tuhan, termasuk amanat agung Tuhan Yesus secara konsisten setiap hari. Maka saya mengimani melalui doa dan firman Tuhan, Roh Kudus memberkatkan kesetiaan kepada kita semua. Penerapan kedua untuk kita hidupi yang dalam renungan kita kali ini adalah penerapan terakhir adalah berdoalah dengan khusyuk, memohon Roh Kudus untuk memberkati kita dengan kemampuan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan untuk melakukan 5P secara konsisten setiap hari untuk kemuliaan Tuhan. Perwujudan dari penerapan kedua ini adalah anak-anak Tuhan berdoa, pengikut-pengikut Tuhan dengan setia melakukan penjangkauan, dengan setia melakukan penginjilan, dengan setia melakukan pengajaran, dengan setia melakukan pemuritan, dengan setia melakukan pelayanan secara konsisten setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan menghidupi, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.